Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga tetap sehat ya. Ingat, stay safe, stay healthy, dan mari kita belajar di rumah aja. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita masuk ke pertemuan keempat dan kita mulai membahas mengenai elastisitas. Untuk elastisitas saya akan menggunakan media berupa PowerPoint. Jadi saya akan menampilkan PowerPoint ke kalian karena kalian sangat perlu untuk melihat beberapa rumus yang sering digunakan dalam perhitungan elastisitas. Oke, check this out. Oke, berikut adalah konsep elastisitas. Elastisitas digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel bebas. Nah, variabel terikat dan variabel bebas ini nanti tergantung jenis elastisitasnya itu elastisitas apa. Besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Ada 4 konsep elastisitas yang umumnya dipakai dalam teori mikroekonomi. Yang pertama adalah elastisitas harga. Elastisitas harga dibagi menjadi 2, elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Kemudian ada elastisitas silang dan ada elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan disimbolkan dengan ED, elasticity of demand. Elastisitas harga penawaran ES, elasticity of supply, elastisitas silang EC atau crossed elasticity, dan elastisitas pendapatan dengan EY atau elasticity of yield. Yield artinya pendapatan. Nah, rumus elastisitas itu sebenarnya ada satu tapi berkembang menjadi 3. Yang pertama adalah rumus umum. Rumus umum ini ya bisa dilihat, rumus umum itu harusnya ada persentasenya ya. Jadi ED sama dengan persentase delta H dibagi persentase delta P ya. Saya revisi di sini. Ini harusnya ada persentasenya nih di sini nih. Nah, persentase delta H dibagi persentase delta P. Artinya apa? Elastisitas harga permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta apabila ada persentase perubahan harga. Jadi perubahan jumlah barang yang diminta apabila ada perubahan harga. Kemudian rumus ini berkembang menjadi rumus elastisitas titik. Rumus elastisitas titik ini diperoleh dari yang kolom putih dulu, yaitu kuantitas kedua dikurangi kuantitas pertama, ini adalah delta Q atau perubahan kuantitas dibagi Q1 atau kuantitas yang pertama, dibagi harga kedua dikurangi harga pertama atau delta P dibagi harga yang pertama. Rumus yang ada di kolom putih ini disederhanakan menjadi rumus yang ada di kolom hijau, yaitu Q2 min Q1-nya diganti delta Q dan P2 min P1-nya diganti delta P. Artinya perubahan kuantitas dari kuantitas kedua dikurangi kuantitas pertama dan perubahan harga kedua dikurangi harga pertama. Apabila disederhanakan lagi, maka ada di sini. Ini ya, elastisitas titik, yaitu delta H atau perubahan kuantitas dibagi perubahan harga atau delta P dikali harga pertama dibagi kuantitas pertama. Itu elastisitas titik. Nah, elastisitas titik ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah apabila kita menghitung harga pertama itu A, harga kedua B, jika A berubah ke B dihitung elastisitasnya, kemudian dibalik, jika B berubah menjadi A, itu nanti hasil elastisitasnya tidak akan sama. Nah, ini adalah sebuah masalah. Jadi, A ke B dan B ke A elastisitasnya berbeda, padahal seharusnya sama. Maka rumus ini disempurnakan menjadi elastisitas titik tengah atau busur. Nah, jika kalian menggunakan rumus elastisitas busur ini,
harga pertama berubah menjadi harga kedua, maupun sebaliknya, harga kedua berubah menjadi harga pertama, maka hasil indeks elastisitasnya itu akan sama. Jadi meskipun dibolak-balik, indeksnya akan sama. Jadi sangat disarankan untuk menghitung elastisitas menggunakan elastisitas titik tengah atau elastisitas busur. Namun demikian, apabila dalam soal tidak disebutkan harus pakai rumus yang mana, kalian boleh memakai tiga-tiganya, pilih aja salah satu. Tapi kalau dalam instruksi soal sudah ditulis harus menggunakan yang mana, kalian ikut aja instruksinya. Yang harus kalian tahu, untuk rumus umum dan rumus elastisitas titik itu nanti akan menghasilkan indeks yang sama. Akan tetapi untuk elastisitas busur itu akan menghasilkan indeks yang berbeda. Oke, kemudian dikatakan elastis apabila elastisitasnya itu ketemu indeksnya lebih dari 1. Setelah dihitung, ketika dihitung kemudian elastisitasnya lebih dari 1, berarti barang itu disebut elastis. Apabila setelah dihitung elastisitasnya kurang dari 1, disebut inelastis dan sebagainya. Nah, tugas kalian di sini nanti adalah memberikan contoh untuk masing-masing elastis, inelastis, elastis uniter ini. Berikan contoh barangnya. Berikan contoh barang yang termasuk elastis, berikan contoh barang yang termasuk inelastis, dan selanjutnya ada 5 kriteria ukuran itu. Berikan contoh barangnya. Jika digambar ke dalam bentuk kurva, bisa dilihat di sini. Di sebelah kiri itu adalah kurva yang permintaannya elastis. Semakin elastis, maka dia akan semakin landai. Jika elastis sempurna, maka bentuknya adalah garis horizontal. Yang sebelah kanan itu adalah kurva inelastis. Semakin curam, semakin inelastis. Apabila inelastis sempurna, maka kurvanya berbentuk garis vertikal. Ini adalah elastisitas harga permintaan, yaitu digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang pertama adalah tingkat kemudahan barang yang bersangkutan untuk digantikan oleh barang lain. Semakin banyak barang substitusi, maka barang tersebut akan semakin elastis. Karena ketika harganya naik sedikit, konsumen bisa dengan mudahnya pindah ke barang yang lain. Jadi barangnya bersifat elastis. Semakin sedikit barang substitusi, maka semakin bersifat inelastis. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan. Semakin besar proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang itu, maka barang itu semakin inelastis. Ya, semakin susah untuk digantikannya. Kalau semakin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan, artinya semakin inelastis. Kemudian yang ketiga, jangka waktu analisa. Jangka waktu analisa, semakin panjang jangka waktu analisa, maka permintaan akan cenderung elastis karena segala sesuatu itu akan lebih mudah berubah dalam jangka pendek. Nah, semakin pendek jangka waktu analisanya, maka semakin inelastis karena dalam jangka waktu yang pendek itu jarang ada yang berubah atau jarang ada perubahan. Kemudian jenis barang. Semakin mewah barangnya, semakin elastis, semakin barang itu semakin dibutuhkan, maka semakin inelastis. Saya kurang yakin untuk yang nomor 2. Silakan nanti tugas kedua adalah untuk mencari penjelasan tentang yang nomor 2 ini. Apakah proporsi pendapatan yang tinggi itu semakin elastis permintaannya atau tidak? Kemudian ini adalah elastisitas penawaran.
mengukur besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Rumusnya sama persis. Ini rumus umum ini agak kepotong ya, tapi aslinya rumusnya itu sama persis dengan rumus permintaan. Elastisitas permintaan. Bedanya apa? Bedanya ketika kalian menghitung elastisitas penawaran, nanti hasilnya pasti positif. Dan menghitung elastisitas permintaan, pasti hasilnya negatif. Negatif ini terpengaruh oleh hukum permintaan, yaitu harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta, maka nanti pasti hasilnya negatif. Kalau menghitung elastisitas permintaan hasilnya kok tidak negatif, berarti ada kesalahan perhitungan. Kemungkinan besar Q2 min Q1 atau P2 min P1 nya itu kebalik, jadi salah memasukkan mana yang P2, mana yang P1, mana yang Q2, mana yang Q1. Jadi pastikan kalau menghitung elastisitas permintaan hasilnya akan selalu negatif. Tanda negatif hanya mencerminkan itu elastisitas harga permintaan atau penawaran, bukan mencerminkan sifat elastisitasnya. Jadi misal menghitung elastisitas permintaan, hasilnya minus 2. Bukan berarti itu sifatnya inelastis, tapi minusnya itu menandakan dia elastisitas permintaan, 2-nya itu menandakan sifat. Ya, saya ulangi, 2-nya itu menandakan sifat elastisitasnya itu adalah elastis, gitu ya. Jadi perhatikan, elastisitas permintaan ketemu minus 2 bukan berarti dia inelastis, tapi minusnya hanya menggambarkan bahwa dia elastisitas permintaan, sedangkan sifatnya itu 2, artinya elastis. Begitu juga kalau ketemu elastisitas permintaan sama dengan minus 0,5, artinya elastisitasnya ini sifatnya apa? Sifatnya inelastis karena 0,5 kurang dari 1. Perkara minusnya itu hanya masalah dia elastisitas harga permintaan atau penawaran. Saya harap kalian paham di sini karena banyak sekali yang keliru mengartikan tanda minus tersebut. Sekarang kita masuk ke elastisitas pendapatan. Untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta apabila ada perubahan pendapatan. Rumusnya itu hampir sama. Bedanya apa? Bedanya harga itu diganti dengan I atau income, yaitu pendapatan. Jadi rumusnya sama, cuma P-nya itu diganti dengan diganti dengan I atau income. Artinya, kita lihat rumus umumnya, ED sama dengan delta Q per delta I, artinya perubahan jumlah barang yang diminta apabila ada perubahan pendapatan. Rumus yang selanjutnya sama. Nanti akan ada dua hasil yang berbeda, yaitu hasil yang positif dan negatif. Positif menunjukkan bahwa barang itu barang normal atau barang mewah. Negatif menunjukkan bahwa barang itu adalah barang inferior. Jadi saya tekankan sekali lagi, hati-hati menentukan mana Q1, mana Q2, mana I1, mana I2, karena itu akan sangat berpengaruh pada hasil perhitungan menjadi negatif atau positif. Karena positif dan negatifnya itu mencerminkan jenis barang yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Untuk elastisitas pendapatan, jika hasilnya positif, maka jenis barangnya adalah barang normal atau barang mewah. Jika hasilnya negatif, maka jenis barangnya adalah barang inferior, di mana ketika pendapatan naik, jumlah barang yang diminta justru turun. Selanjutnya adalah elastisitas silang. Digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang yang lain berubah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut. Nah, elastisitas silang ini nanti hasilnya juga ada dua. Ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif. Hasilnya positif apabila barangnya itu barang substitusi. Hasilnya negatif apabila barangnya itu barang komplementer. Rumusnya, silakan dilihat rumus yang elastisitas titik aja.
Nah, kuantitasnya itu kuantitas barang X, tapi harganya itu harganya barang Y. Jadi kalian harus hati-hati sekali ketika menghitung elastisitas silang karena di sini ada dua barangnya. Ada dua barang X dan barang Y. Kuantitasnya pakai kuantitasnya X, harganya pakai harganya Y. Atau kebalikannya, kuantitasnya pakai kuantitasnya Y, harganya pakai harganya X. Nanti tergantung soalnya mintanya seperti apa. Untuk rumus umumnya di sini keliru ya. Ini harusnya persentase delta X dibagi persentase delta persentase delta PY. Saya ulangi, ED sama dengan persentase delta X dibagi persentase delta PY. Untuk rumus yang elastisitas busur, nanti silakan kalian tentukan sendiri rumus elastisitas busurnya. Berarti ini adalah tugas yang ketiga. Oke. Tugas yang terakhir silakan dikerjakan soal-soal berikut. Soal ini dikerjakan oleh mahasiswa dari kelas IUP dan soal yang berbahasa Indonesia silakan dikerjakan oleh mahasiswa reguler. Berarti kalau bisa disimpulkan tadi ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. 4 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama adalah memberikan contoh barang untuk masing-masing kriteria sifat elastisitas. Yang kedua, memberikan penjelasan untuk poin kedua, hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang ketiga adalah menuliskan rumus elastisitas titik tengah atau elastisitas busur untuk poin elastisitas silang. Yang keempat adalah mengerjakan soal ini. Soal yang pertama ini untuk IUP, soal yang kedua ini untuk yang reguler. Oke? Demikian penjelasan di PowerPoint ini. Kita lanjut untuk closing. Oke rekan-rekan semua, demikian penjelasan tentang elastisitas. Sekarang kita masuk ke penugasan. Silahkan Anda kerjakan beberapa pertanyaan yang sudah saya share tadi. Untuk yang kelas reguler, kerjakan yang berbahasa Indonesia. Sedangkan untuk yang kelas IUP, please do the English ones. Dan kemudian submit di Google Classroom atau di Elena menunggu instruksi yang berikutnya. Jadi kalian submit jawaban dari pertanyaan itu, bisa di YouTube, bisa di Google Classroom, dan bisa juga di Elena. Nanti menunggu instruksi selanjutnya. Nanti akan saya siapkan platform untuk submit tugas kalian. Oke, demikian video materi pembelajaran kali ini tentang elastisitas. Kita ketemu lagi hopefully in the class, hopefully kita bisa ketemu secepatnya di kelas. Dan jaga kesehatan, jangan lupa di rumah aja, work from home, study from home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.